pembelajar yang otonom dan mandiri. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL tentunya membiasakan peserta didik untuk membangun keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir kritis yang dimiliki peserta didik sangat berguna bagi kehidupan nyata, di mana kehidupan penuh tantangan yang datang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tantangan dalam dunia kerja. Karena siswa memiliki pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, belajar aktif, memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik. Kemudian untuk hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran, terdapat beberapa hal baik yang dirasakan saat pembelajaran berlangsung setelah penerapan inovasi seperti mendorong siswa untuk mendalami materi pembelajaran atau pelajaran dengan cara yang lebih mendalam. Peserta didik mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis masalah. Siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem kompleks, meningkatkan kolaborasi, pentingnya kerja kelompok dalam menyelesaikan masalah, memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka peserta didik akan belajar dan praktik dalam mengorganisasi masalah, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik mampu pendidik menikmati proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena inovasi dalam pembelajaran memiliki potensi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam dan relevan bagi siswa. Hal-hal baik ini berkontribusi pada pengembangan siswa sebagai pembelajar yang komprehensif dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dalam kehidupan nyata. Kemudian untuk yang ketiga, tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran. Guru dan siswa memiliki resistensi terhadap perubahan dalam metode pembelajaran yang mereka kenal. Mereka dapat merasa nyaman dengan cara tradisional pembelajaran dan merasa takut atau enggan untuk mencoba inovasi, mengukur efektivitas inovasi dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada guru dan siswa adalah tantangan yang signifikan, serta evaluasi harus mencakup pengukuran hasil pembelajaran dan dampak inovasi. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul karena siswa telah terbiasa dengan cara tertentu untuk mendalami materi. Mereka mungkin merasa bahwa metode yang mereka ketahui sudah cukup efektif. Oleh karena itu, dalam pendalaman materi penting untuk memahami perasaan siswa terhadap perubahan dan menjelaskan manfaat inovasi yang diusulkan. Memahami bahwa mengukur dampak inovasi pada pemahaman materi dapat memerlukan pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan inovasi dengan materi yang diajarkan dan kemampuan mengukur kemajuan siswa. Yang keempat, solusi pemecahan masalah. Guru dapat menjelaskan tentang cara menggunakan inovasi, menjelaskan manfaatnya, dan memberikan dukungan teknis jika diperlukan. Mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan inovasi yang diusulkan dan materi yang diajarkan. Umpan balik yang diberikan harus membantu guru dan siswa untuk memahami dampak inovasi. Pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai membantu dalam mengukur dampak inovasi pada pemahaman materi. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk perbaikan yang lebih lanjut dalam proses pendalaman materi. Dengan pelatihan yang baik, guru dan siswa dapat melihat bagaimana inovasi dapat membantu mereka mendalami materi dengan lebih baik. Untuk rencana tindak lanjutnya, memastikan inovasi terintegrasi dengan baik ke dalam kurikulum dan bahan ajar. Perencanaan dan koordinasi yang baik antar guru dan staf pendidikan dapat membantu mencapai hal ini. Perencanaan yang cermat memastikan bahwa inovasi tidak mengganggu pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Di sisi lain, inovasi dapat mendorong pemahaman materi yang lebih baik. Ini untuk
untuk jurnal refleksi. Kemudian untuk berikutnya ini langsung ke ke LK3 best practice ya. Ya, silakan Pak. Langsung aja. Bapak Ibu, saya off 15 menit sebentar ya, geser berangkat ke sekolah. Nanti saya online begitu sudah sampai. Ini dilanjutkan ya Bu ya? Lanjutkan. Lanjut aja Pak. Ya, siap. Saya tadi belum berangkat soalnya. Ini mau berangkat 15 menit sebentar. Untuk best practice kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Ya. Oke, untuk selanjutnya penyusunan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi masalah siswa dalam pembelajaran. Untuk lokasi SMK Negeri 1 Tigeneneng, lingkup pendidikan SMK, tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu memahami internet dan jaringan lokal dan komunikasi data via HP dengan disiplin. Penulis Eko Handoko, tanggal 25 November 2023. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Adapun latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini diidentifikasi bahwa akar permasalahannya adalah hasil belajar peserta didik di SMK Negeri 1 masih rendah, yakni presentasi jumlah peserta didik yang mencapai nilai KKM hanya 75% pada mata pelajaran informatika, materi jaringan komputer dan internet. Kemampuan pemahaman peserta didik yang belum mencapai KKM. Guru belum mengarahkan pembelajaran di kelas ke arah student center atau berpusat pada peserta didik. Metode dan model pembelajaran yang inovatif belum sepenuhnya diterapkan di kelas. Motivasi dan minat belajar peserta didik yang rendah. Praktik baik atau best practice pada pembelajaran ini sangat perlu untuk dibagikan karena model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, yakni model pembelajaran yang lebih banyak mengutamakan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Melalui model pembelajaran ini, peserta didik mendapatkan pembelajaran bermakna sehingga mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah, melakukan inisiatif untuk mengemukakan pendapatnya, menyelesaikan tugas secara mandiri, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mengembangkan LKPD menggunakan media yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama kelompoknya. Menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik dengan melakukan presentasi di depan kelas. Keseluruhan tahapan kegiatan tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penulis berpendapat bahwa masalah-masalah yang saya hadapi sudah umum terjadi di banyak sekolah dan saya yakin guru lainnya di luar sana mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu, harapan saya adalah bahwa praktik baik ini bukan hanya berpengaruh terhadap motivasi diri saya pribadi sebagai pelaksana dan penulis dalam menerapkan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif, namun juga bisa bermanfaat dan berdampak nyata sebagai inspirasi dan referensi untuk diimplementasikan langsung oleh rekan-rekan guru lainnya yang tergerak untuk menyelesaikan masalah serupa di kelas dan di sekolah masing-masing. Pelaksana sebagai guru profesional memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran dan orang yang bertanggung jawab penuh mendorong kolaborasi untuk melaksanakan praktik pembelajaran ini secara efektif dan menggunakan model PBL dan media pembelajaran
yang tepat guna, serta inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Dari hasil analisis, kajian literatur, dan wawancara, penyebab dari tujuan yang dicapai antara lain, guru belum mengarahkan pembelajaran di kelas ke arah student center, metode dan model pembelajaran yang inovatif belum sepenuhnya diterapkan, motivasi dan minat belajar peserta masih rendah, kemampuan pemahaman peserta didik yang belum mencapai, masih ada peserta didik yang memperoleh nilai belajar belum mencapai KKM. Dari beberapa akar penyebab masalah di atas, tantangan yang dihadapi guru agar pembelajaran dilakukan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 10 TKJT SMK Negeri 1 Tinem dalam pembelajaran informatika. Penyusunan perangkat pembelajaran berbasis student center yang mengandung unsur literasi, numerasi, HOTS, TPEC disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Penggunaan model dan metode pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Pembuatan bahan dan media yang menarik dan interaktif. Kemudian meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dengan memilih strategi dan cara yang menarik, kolaboratif, dan komunikatif. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah peserta didik, rekan-rekan guru, dan kepala sekolah. Penulis menganggap bahwa rekan-rekan guru dan kepala sekolah sebagai orang-orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam kegiatan pembelajaran perlu dilibatkan sebagai pemberi pendapat dan saran agar proses praktik pembelajaran dilakukan secara optimal dan terarah sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran ini dapat diwujudkan sesuai harapan dan indikator capaian. Kemudian untuk aksi, pada bagian aksi, langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, nyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar berbasis student center yang mengandung unsur literasi, numerasi, HOTS, TPEC yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar dalam pelajaran informatika. Memilih model dan metode pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik peserta didik seperti PBL atau Problem Based Learning. Membuat media ajar yang menarik. Kemudian keempat, menyediakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nomor 5, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk dimasukkan ke dalam instrumen penilaian. Membuat instrumen penilaian asesmen untuk pretest, posttest menggunakan Google Form dan Quizzes. Mempersiapkan sarana dan fasilitas penunjang pembelajaran seperti komputer, proyektor, speaker, website, video pembelajaran, dan internet dengan jaringan yang kuat. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL dan menyusun LKPD, melakukan asesmen evaluasi. Untuk strategi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas melalui media ajar yang menarik, materi ajar yang komunikatif, dan bahan ajar yang interaktif secara kolaboratif. Memotivasi peserta didik dengan memberikan apresiasi berupa reward dalam bentuk beragam seperti kalimat pujian, gerakan memuji, nilai positif yang dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik lebih baik lagi. Untuk proses yang dijalankan sesuai dengan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat secara garis besar, ini kebalik ini, bukan beras, adalah sebagai berikut langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, kegiatan awal, salam sapa, doa, stimulus, motivasi, pretest, materi yang akan disampaikan melalui quizzes.com atau bisa menggunakan Google Form. Untuk proses sendiri, strategi
atau strategis. Kegiatan ini menjelaskan materi jaringan komputer dan internet kepada siswa dengan diselingi tanya jawab singkat kepada siswa agar terjalin komunikasi dua arah, sehingga materi yang disampaikan tidak full ceramah atau satu arah dan monoton. Melakukan praktek langsung di komputer lab sekolah, setiap siswa satu komputer dan juga berkelompok. Ada satu siswa diminta menjadi operator sekaligus contoh dalam mempraktekkan contoh proyek yang diberikan. Setelah mencoba latihan yang diberikan, siswa diminta membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Hasilnya, pertemuan selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Yang ketiga, melakukan refleksi dan post-test dengan soal yang sama. Tujuannya untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah pemberian materi melalui aplikasi quizzes.com atau Google Form. Penutup, berdoa dan salam. Untuk dukungan pada aksi pertama atau kegiatan ini, dukungan perangkat yang saya gunakan antara lain komputer, laptop, LCD proyektor, tripod, handphone. Saya juga minta bantuan kepada teman sejawat untuk mengambil video pada saat pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan motivasi peserta didik kelas 10 TJKT SMK Negeri 1 Tiganeneng dalam pembelajaran informatika antara lain, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator atau pembimbing di kelas sehingga pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya intensitas dan frekuensi guru dalam melakukan ceramah dan banyaknya kegiatan yang menuntut komunikasi dua arah antara peserta didik dan guru. Bahkan peserta didik dapat belajar secara mandiri menggunakan strategi dan cara yang mereka sukai. Melalui model dan metode pembelajaran inovatif, peserta didik menjadi lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Terlihat dari keterlibatan seluruh peserta didik saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam slide PowerPoint. Mengamati bersama video pembelajaran yang ditampilkan terutama saat peserta didik secara berkelompok, berdiskusi, dan bekerja sama menyelesaikan LKPD. Melalui media berbasis TPEC, materi yang disajikan menjadi lebih menarik dan variatif serta mudah diakses baik oleh peserta didik maupun guru, sehingga pembelajaran berlangsung menjadi lebih menarik. Lalu media yang digunakan untuk pretest dan post-test yaitu quizzes dan Google Form. Media ini sangat membantu untuk mengerjakan soal. Selain itu, menggunakan quizzes dan Google Form mempermudah saya sebagai guru untuk mengetahui hasil nilai peserta didik. Respon dari guru pamong dan dosen pada kegiatan praktik pembelajaran tersebut sangat positif dan suportif sehingga diharapkan kegiatan praktik baik tersebut dapat dilanjutkan pada proses pembelajaran berikutnya di sekolah. Selain itu, peserta didik dan rekan-rekan guru memberikan respon yang baik terkait dengan model PBL yang sudah ditetapkan dalam proses pembelajaran. Faktor keberhasilan dari kegiatan praktik pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan media digunakan lebih inovatif dan interaktif. Hal tersebut berdampak pada proses pelaksanaannya, di mana guru dapat memberikan tampilan materi pembelajaran melalui PPT, sedangkan peserta didik menjadi lebih aktif secara individu maupun kelompok saat mengerjakan LKPD. Dengan keberhasilan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa peserta didik sudah mampu secara aktif dan kreatif dalam membuat tabel. Ini belum keganti ini kemarin. Masyarakat inisiatif pembelajaran yang diperoleh dalam setiap proses pembelajaran, peserta pendidik harus menyadari kondisi atau situasi kelas serta karakteristik peserta didiknya, sehingga paham betul tentang apa masalah dan solusi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru juga harus menyesuaikan materi dengan model dan metode pembelajaran inovatif didukung oleh media pembelajaran yang menarik dan modern, baik dalam kategori digital maupun analog.
Setelah mengetahui masalah yang dihadapi peserta didik, maka pendidik merasa tertantang untuk selalu meningkatkan kualitas diri agar dapat melakukan pembelajaran yang inovatif dan yang kreatif dan inovatif. Apabila guru senantiasa selalu meningkatkan kompetensinya, maka kemampuan dan pengetahuan peserta didik pun akan meningkat. Demikian untuk presentasi LK2 dan LK3 best practice dari saya. Saya kembalikan ke Bu Febrilia untuk moderatorinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko atas presentasinya. Silakan ditanggapi Bapak-Bapak untuk hasil presentasi LK2 dan 3 dari hasil Pak Eko. Ya, silakan Pak Fajar. Pak Eko, tampilkan lagi aja LK2-nya dulu, Pak. Coba turun ke bawah, Pak. Di bagian mana, Pak Fajar? Ya, turun lagi. Bagian 1, bagian 2. Bagian 2. Ups. Ya, stop. Nah, itu judulnya apa sih, Pak? Pertanyaan di atasnya, Pak? Manfaat, Pak. Ya, manfaat dari inovasi pembelajaran, ya. Iya. Ini sebenarnya udah bagus semua, ya. Sampai bingung menanggapinya. Oke. Nah, itu yang dirasakan oleh Pak Eko, ya. Itu kan berarti berdasarkan pengalaman pengajar sebelumnya dengan Bapak sendiri, atau sebelumnya tetap Bapak tapi diterapkan oleh Pak Eko lagi, gitu ya. Nah, itu maksudnya mempelajari permasalahan itu. Jadi sebelumnya kan guru lain, ya, kemudian diganti dengan Pak Eko atau Pak. Dan kemudian yang kedua, manfaat yang dirasakan itu, ya kalau dilihat dari video sih memang siswanya jadi aktif gitu ya, malah bagus jadinya, ya. Ya. Itu aja Pak, mohon ceritanya, kisahnya gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk manfaat ini sebenarnya dari proses pembelajaran sebelumnya Pak. Jadi selama ini kan proses pembelajaran yang saya lakukan adalah proses pembelajaran yang banyak berperan aktif adalah guru. Saya sebagai guru. Jadi kemudian di proses sekarang dengan proses penggunaan media, kemudian penggunaan metode dan penggunaan model pembelajaran yang inovatif, banyak hal yang memang saya rasakan. Ya, salah satunya adalah apa yang saya tulis di sini, Pak. Kemudian untuk apa lagi tadi ya? Yang kedua tadi apa ya, Pak ya? Saya. Yang apa? Manfaat dari pembelajaran ini yang dirasakan di kelas itu seperti apa, Pak? Ya, jadi manfaatnya yang pasti siswa lebih cenderung aktif ya Pak ya, ada berdiskusi, jadi mencari bahan referensi yang memang cocok buat mereka masing-masing. Kemudian akan banyak bahan referensi dari setiap anggota kelompok maupun pribadi mereka masing-masing. Jadi tidak hanya referensi yang didapatkan dari apa yang saya jelaskan,
Jadi manfaatnya itu untuk dari segi siswa. Kemudian kalau dari segi saya sebagai guru dengan menerapkan proses pembelajaran yang inovatif ini ya, saya lebih lebih mudah dalam proses membimbing mereka, kemudian dan melakukan penilaian secara individu maupun kelompok, karena tidak terpaku dari materi yang ada. Jadi saya lebih fokus ke menilai mereka dalam proses pembelajaran itu tadi. Jadi kan waktu yang longgar dari masalah yang diberikan ke siswa atau problem yang diberikan ke siswa, daripada saya monoton nganggur nyantai ya sambil membimbing mereka. Jadi saya juga bisa melakukan asesmen atau penilaian basis kelompok maupun individu. Begitu Pak Fajar, kurang lebihnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, ya sangat bagus ya. Nah, kembali ke Bu Febri. Ya, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Fajar. Ada lagi Pak Dedi mungkin mau menambahkan? Kayaknya cukup, Bu. Sampaikan semua. Oke, baik. Ya, baik, ini luar biasa sekali. Bagus. Sesuai. Ya, terima kasih Pak Eko atas presentasinya, sangat sempurna. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Edi dan Pak Fajar, Pak Dedi serta Bu Febri sudah menanggapi dari apa yang sudah saya buat. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya bisa dilanjut ya Pak presentasinya yang kedua Pak Dedi. Silakan Pak. Kelihatan, Bu? Terlihat, Pak. Diperbesar sedikit, Pak. Masih? Udah? Cukup. Cukup. Oke.
Baik, terima kasih Bu Febri dan rekan-rekan semuanya. Saya akan langsung saja mempresentasikan LK2 Jurnal Refleksi PPL PG Daljak, Mapel Komputer dan Jaringan Dasar. Tempat pelaksanaan di SMKN 1 Sekotong. Waktu pelaksanaan hari Senin tanggal 20 November 2023. Nama mahasiswa saya sendiri Didi Zulkarnain, nama guru Pamong Listia Dewi Astuti, nama dosen Dr. Hari Suswanto STMT. Deskripsi kegiatan inovasi pembelajaran di topik yang diajarkan pada praktek pengalaman lapangan adalah menginstalasi software aplikasi dengan materi melakukan instalasi software aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah melalui materi instalasi software aplikasi diharapkan peserta didik mampu menurunkan langkah-langkah melakukan instalasi software aplikasi. Pada praktek pengalaman lapangan kali ini, setelah melalui tahapan-tahapan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, hingga menetapkan solusi dari permasalahan yang dipilih dengan melakukan inovasi menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL, ya, Project Based Learning, dan model Project Based Learning dipilih menjadi inovasi dalam pembelajaran karena selama ini model yang digunakan saat pembelajaran masih monoton dan tidak membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Model ini memiliki kelebihan membantu pendidik memberikan informasi sebanyak-banyak kepada peserta didik, dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir intelektual, belajar tentang berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka, pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajaran otonom dan mandiri. Karena model PBJL tentunya dapat membiasakan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir kritis yang dimiliki peserta didik sangat berguna bagi kehidupan nyata, di mana kehidupan penuh tantangan yang datang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tentang dalam dunia kerja. Karena siswa memiliki pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, belajar aktif, memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik. Hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran ini persis sama seperti punya Pak Eko, terdapat beberapa hal baik yang dirasakan dalam pembelajaran berlangsung setelah penerapan inovasi seperti mendorong siswa untuk mendalami materi pelajaran dengan cara yang lebih mendalam. Mereka harus mencari solusi untuk masalah yang kompleks yang mungkin mereka untuk memahami konsep dengan baik. Siswa belajar untuk mengevaluasi informasi, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi yang masuk akal. Siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan membangun keterampilan sosial. Mereka belajar cara bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Siswa mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang transferable, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks mata pelajaran. Hal ini terjadi karena inovasi dalam pembelajaran memiliki potensi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan relevan bagi siswa. Hal-hal baik ini berkontribusi pada perkembangan siswa sebagai pembelajar yang komprehensif dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dalam kehidupan nyata. Nah, tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran. Guru dan siswa mungkin memiliki resistensi terhadap perubahan dalam metode pembelajaran yang mereka kenal. Mereka dapat merasa nyaman dengan cara tradisional pembelajaran dan merasa takut atau enggan untuk mencoba inovasi. Mengukur efektivitas inovasi dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada guru dan siswa adalah tantangan yang signifikan.
Evaluasi harus mencakup pengukuran hasil pembelajaran dan dampak inovasi. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul karena siswa telah terbiasa dengan cara tertentu untuk mendalami materi. Mereka mungkin merasa bahwa metode yang mereka ketahui sudah cukup efektif. Oleh karena itu, dalam pendalaman materi penting untuk memahami perasaan siswa terhadap perubahan dan menjelaskan manfaat inovasi yang diusulkan. Memahami bahwa mengukur dampak inovasi pada pemahaman materi dapat memerlukan pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan inovasi dengan materi yang diajarkan dan kemampuan mengukur kemajuan siswa. Solusi pemecahan masalah, di sini guru dapat menjelaskan tentang cara menggunakan inovasi, menjelaskan manfaatnya, dan memberikan dukungan teknis jika diperlukan, mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan inovasi yang diusulkan, dan materi yang diajarkan, umpan balik yang diberikan harus membantu guru dan siswa untuk memahami dampak inovasi. Pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai membantu dalam mengukur dampak inovasi pada pemahaman materi. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk perbaikan yang lebih lanjut dalam proses pendalaman materi. Dengan pelatihan yang baik, guru dan siswa dapat melihat bagaimana inovasi dapat membantu mereka mendalami materi dengan lebih baik. Rencana tindak lanjutnya memastikan bahwa inovasi terintegrasi dengan baik dalam kurikulum dan materi yang diajarkan. Perencanaan yang matang dan koordinasi antara guru dan staf pendidik dapat membantu mencapai hal ini. Perencanaan yang matang memastikan bahwa inovasi tidak mengganggu alur pembelajaran materi yang mendalam. Sebaliknya, inovasi dapat mendukung pemahaman materi dengan lebih baik. Di sini ada daftar pustakanya dari ADI tahun 2020, efektivitas problem problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis. Terus dari Mas Huri juga dari buku tahun 2019, bukunya problem based learning dalam pembelajaran. Ini disetujui juga oleh guru Pamong sendiri. Ini tentang LK 2. Terus di LK 3 Senin 20 November 2023 pelaksanaannya tes praktik PPG dalam jabatan kategori 1 G2 tahun 2023 di kelas 10 TKJ SMKN 1 Sekotong. Unsur laporan best practice, apel komputer dan jaringan dasar, pelaksanaan di SMKN 1 Sekotong, waktu pelaksanaan hari Senin tanggal 20 November 2023. Nah, siswa Dedi Zulkarnain, nama guru Pamong Listian Dewi Astuti, nama dosen Dr. Hari Siswanto STMT. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama di sini A, yang kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya adalah siswa kurang fokus terhadap pelajaran. Siswa merasa cepat bosan terhadap pelajaran, siswa kurang termotivasi untuk belajar, model, metode, atau media yang digunakan guru kurang menarik sehingga siswa kurang memahami materi pelajaran. Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena praktek pembelajaran, yang pertama praktek pembelajaran dengan menerapkan model problem learning atau PJBN dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Model PBL ini merupakan model pembelajaran kontekstual dengan menggunakan masalah sebagai fokus utama dari pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan analisis
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kedua, praktek pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki dan mengatasi masalah pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Ketiga, praktek pembelajaran ini kedepannya dapat menjadi bahan bacaan sehingga tenaga pendidik dapat menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dan mematik stimulus peserta didik sehingga dapat berdampak pada peningkatan pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Praktek pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri dan guru lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kelima, praktek pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru lain dalam mengatasi masalah rendahnya pemahaman siswa pada materi pelajaran. Adapun penerapan dan tanggung jawab guru dalam praktek pembelajaran. Yang pertama, guru memiliki peran sebagai fasilitator dalam memberikan bimbingan belajar kepada siswa melalui pembelajaran menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan keaktifan siswa belajar. Yang kedua, guru bertanggung jawab mempersiapkan LPP, bahan ajar dan media ajar, LKPD, lembar evaluasi, serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena yang pertama, praktek pembelajaran dengan penerapan instalasi software aplikasi langsung dapat meningkatkan konsentrasi siswa belajar. Praktek pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki dan mengatasi masalah konsentrasi siswa dalam belajar. Ketiga, praktek pembelajaran ini kedepannya dapat menjadi bahan bacaan sehingga tenaga pendidik dapat menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dan mematik stimulus peserta didik sehingga dapat berdampak pada peningkatan konsentrasi siswa belajar. Keempat, praktek pembelajaran ini bisa untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 5, praktek pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain dalam mengatasi masalah rendahnya konsentrasi siswa belajar. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Adapun peran dan tanggung jawab guru dalam praktek pembelajaran inilah guru memiliki peran sebagai fasilitator yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan, dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Terus guru bertanggung jawab mempersiapkan LPP, bahan ajar, KPD, lembar evaluasi, serta pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang ikut terlibat. Untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun penyebab rendahnya pemahaman siswa tersebut adalah siswa kurang fokus terhadap pelajaran. Siswa merasa cepat bosan terhadap pelajaran, siswa kurang termotivasi untuk belajar, model, metode, atau media yang digunakan guru kurang menarik sehingga siswa kurang memahami materi pelajaran. Berdasarkan penyebab dari masalah di atas, tantangan yang dihadapi yaitu guru harus berusaha menarik perhatian siswa agar fokus dan aktif dalam menjawab pertanyaan, menyimak materi yang disampaikan, ikut aktif kegiatan diskusi supaya siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi pelajaran. Guru harus mampu meningkatkan pemahaman siswa pada materi pelajaran melalui proses pembelajaran yang gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan. Guru menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran, benda konkret, serta tampilan materi pembelajaran melalui PowerPoint berbasis TPEG untuk menarik pemahaman siswa pada materi pelajaran. Siapa saja yang terlibat dari tantangan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam praktek ini adalah guru, siswa, dan orang tua siswa.
guru harus meningkatkan kompetensi diri dalam mengajar. Dan siswa harus memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta orang tua juga harus berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran agar tepat dapat memotivasi anak dalam mengerjakan tugas-tugas tambahan yang dikerjakan di rumah. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang hadapi. Yang pertama, berdasarkan tantangan yang hadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pemilihan media pembelajaran inovatif. Seperti pertama, guru menggunakan benda konkret yang ada di sekitar lingkungan siswa. Dalam hal ini materi yang diajarkan tentang penjumlahan, maka guru menyiapkan benda konkret seperti itu, media, gelas, berhitung, dan lain sebagainya. Nah, melalui benda konkret yang disiapkan, siswa jadi termotivasi untuk mengamati media pembelajaran sehingga siswa konsentrasi dalam belajar. Guru menampilkan materi, nilai, tempat melalui PowerPoint, dan menampilkan video materi pembelajaran penjumlahan melalui LCD, proyektor, melalui penggunaan media pembelajaran inovatif berbasis tipek. Siswa sangat fokus menyimak materi, konsentrasi dalam belajar. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah guru menggunakan pendekatan saintifik atau defect dan defect dengan media audio visual yang terdiri dari 5 fase, yaitu guru memberi siswa di awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa belajar, guru menanyakan materi pembelajaran melalui media simulasi, guru menjelaskan materi dan memberikan pertanyaan kepada siswa terkait video pembelajaran yang telah diamatinya. Kegiatan penutup dilakukan dengan memberikan evaluasi. Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Nah, dalam proses pelaksanaan praktik pembelajaran berjalan dengan lancar. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kelibatan dosen pembimbing, guru pamong, mahasiswa, peserta PG, siswa, kepala sekolah, teman, sejawat, dan rekan-rekan peserta PG, serta ketersediaan sarana prasarana, misalkan LCD, proyektor, laptop, buku-buku pelajaran, speaker, jaringan internet yang mendukung kelancaran proses praktek pembelajaran ini. Sumber daya yang perlu untuk melaksanakan strategi ini: pengetahuan mengenai model pembelajaran, PJBL, penyusunan media pembelajaran, penyusunan bahan ajar, dan LKVD yang menarik laptop, HP, dan proyektor. Refleksinya, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, dampak dari aksinya adalah langkah yang telah dilakukan, yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan model pembelajaran inovatif, yaitu model Project Based Learning atau PJBL. Dan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat membantu dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran. Karena model PBL atau PJBL ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam belajar, meningkatkan pemahaman siswa pada materi pelajaran, karena siswa dapat menemukan dan mengembangkan wawasan serta keterampilannya dalam berbagai aspek perkembangan secara mandiri. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Karena respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat antusias belajar dengan adanya penerapan model PJBL, karena siswa langsung menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan?
kepala sekolah merespon dengan memberikan tanggapan yang positif, bahkan sering memberikan masukan agar rencana aksi yang dilakukan terlaksana menjadi rencana aksi pembelajaran yang lebih bermakna. Respon dari teman sejawat juga sangat memberikan dukungan dan respon yang positif terhadap aksi yang saya lakukan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam LPP, media pembelajaran, dan LKPD yang interaktif. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan konsentrasi siswa belajar. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam LPP, media pembelajaran, dan LKPD yang interaktif. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan mahasiswa pada materi pembelajaran. Nah, itu saja Bapak Ibu presentasi dari saya dari LK1 dan LK2 dan LK3. Mungkin ada tanggapan, saya kembalikan ke Bu Febri. Oke, baik, terima kasih Pak Didi atas presentasinya. Silakan Bapak, ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih Bu Febri. Itu langsung ke best practice ya. Di best practice memang di sana hasilnya itu kalau dilihat dari video memang jadi cukup aktif siswanya jadinya ya. Nah, komentar Pak Didi sendiri yang terasa di lapangan itu di sana di tempat mengajar itu dengan metode ini apa yang dirasakan komentarnya dibandingkan dengan metode-metode yang pernah diterapkan sebelumnya. Kemudian komentar atau yang dirasakan siswa itu dengan metode Pak Didi yang sekarang itu apa yang dirasakan Pak Didi? Itu aja Pak Didi. Baik, terima kasih Wajar. Jadi yang saya rasakan sebelumnya memang kita seperti yang dikatakan rekan-rekan tadi, kita hanya belajar langsung menilai anak-anak kan. Nah, setelah saya mengikuti model pembelajaran seperti ini, ya alhamdulillah anak-anak jadi antusias, sangat senang, terutama apalagi kalau ada sedikit motivasi yang diberikan, terus kemudahan mereka untuk mencari materi yang terutama dari internetnya, mereka senang semua karena lebih mudah dan lebih gampang dilakukan oleh anak-anak. Kalau kita bandingkan dengan cara sebelum kita lakukan model PBL atau PJBL ini, memang anak-anak sangat kurang kreatif, kurang aktif dalam berpikirnya. Ya, karena kita masih kita gunakan buku saja dulu waktu itu memang. Makanya kemarin saya coba untuk membuat suatu motivasi dengan cara anak, ya silahkan mereka bisa melakukan jadi operator kayak kemarin seperti yang di video. Makanya anak-anak itu senang dari mereka paham sekaligus motivasi yang saya berikan juga tentang apa yang tertara pada materi juga. Saya sesuaikan sama materi, jadi mereka paham lebih cepat memahami. Jadi tidak bosan ya, seperti itu Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak Didi. Kembali ke Bu Febri. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajar. Ada lagi Pak? Mungkin Pak Eko atau Pak Eni?
Pak Eko gantian Pak Eko. Monggo Pak Eko. Terima kasih Pak. Ya sebenarnya sih kalau dari saya sama seperti yang disampaikan Pak Fajar dan Pak Edi di pembahasan saya tadi. Jadi hanya menanggapi saja ya Pak ya. Jadi untuk proses kegiatan itu memang apa yang pernah kita lakukan dulu ya sebelum kita melaksanakan kegiatan ini memang kebanyakan orientasinya adalah kita menyampaikan materi yang memang kita sampaikan secara langsung. Jadi bukan siswa yang mencari bahan ajar atau bahan materi sesuai dengan apa arahan kita. Nah, kalau sekarang dengan proses pembelajaran, kemudian dengan menyusun best practice, ya seenggaknya setelah kegiatan ini selesai, kita akan melanjutkan kegiatan yang memang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan sekarang. Hanya saja kayak Pak Dedi, tinggal penerapan kumernya Pak, modul ajarnya. Ya, itu aja sih dari saya. Karena Pak Dedi kan masih K13 ya Pak ya? K13. Jadi biar nantinya lebih mudah lagi, karena di kumer penyusunan modul ajar itu memang lebih kompleks, tapi lebih mudah Pak. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Itu aja Pak dari saya. Monggo Bu Febri, Pak Fajar, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi sudah mempresentasikan hasilnya. Bisa di-share-nya. Baik, Bu Febri, terima kasih Pak Fajar dan Pak Eko, Pak Edi ya, atas masukannya. Insya Allah Pak Eko tahun depan saya pakai kumer, karena kemarin kepala sekolah lama ternyata belum mengisi kemarin. Saya kira sudah mengisi, ternyata pas kita lihat di Kodik belum terisi untuk kumernya. Insya Allah kita akan belajar nanti. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Fajar, Pak Eko, Bu Febri, dan Pak Edi atas komentarnya. Saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Febri. Oke, baik. Mungkin yang terakhir tiga sesi saja kan ya Bu Dewi ya? Untuk 3 orang saja presentasi. Ya. Masih ada waktu banyak, ternyata kan kita sampai jam 9.30 ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau mau dilanjut presentasi semua. Oke, baik. Setelah ini mungkin saya yang akan presentasi. Sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah. Untuk produk bahan refleksi yang saya buat ini adalah mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan bertempat di SMK Global Mandiri yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 20 November 2023 oleh saya sendiri dengan guru pamannya Ibu Dewi dan dosennya Pak Hari. Untuk deskripsi kegiatan inovasi pembelajaran, yaitu topik dan tujuan yang diajarkan, lalu inovasi yang dilakukan, dan mengapa memilih metode sebagai inovasi pembelajaran yang ada di kelas. Untuk topik yang diajarkan pada praktik pengalaman lapangan saya, ini materi yang berkaitan dengan IT, yang salah satunya adalah router.
Adapun tujuan pembelajaran ini adalah melalui praktik dan presentasi diharapkan peserta didik mampu mempraktikkan cara kerja rutin statis secara cermat dan bertanggung jawab. Pada praktek pengalaman lapangan kali ini, setelah melalui tahapan-tahapan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, hingga menetapkan solusi dari permasalahan yang dipilih dengan melakukan inovasi menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model problem based learning ini dipilih menjadi inovasi dalam pembelajaran karena selama ini model yang digunakan saat pembelajaran masih monoton dan tidak membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Model ini memiliki kelebihan membantu pendidik memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar tentang berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Model problem based learning tentunya dapat membiasakan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir yang dimiliki peserta didik sangat berguna bagi kehidupan nyata, di mana kehidupan penuh tantangan yang datang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tantangan dalam dunia kerja karena siswa memiliki pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, belajar aktif, memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik. Yang kedua adalah hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran, yaitu terdapat beberapa hal baik yang dirasakan dalam pembelajaran berlangsung setelah penerapan inovasi, seperti mendorong siswa untuk mendalami materi pelajaran dengan cara yang lebih mendalam. Mereka harus mencari solusi untuk masalah yang kompleks, yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep yang lebih baik. Siswa belajar mengevaluasi informasi, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi yang masuk akal. Siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan membangun keterampilan sosial. Mereka belajar cara bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Siswa mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang transferable, yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan mata pelajar. Hal ini terjadi karena inovasi dalam pembelajaran memiliki potensi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan relevan bagi siswa. Hal-hal baik ini berkontribusi pada perkembangan siswa sebagai pembelajar yang komprehensif dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dalam kehidupan nyata. Lalu tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran, yaitu guru dan siswa mungkin memiliki resistensi terhadap perubahan dalam metode pembelajaran yang mereka kenal. Mereka dapat merasa nyaman dengan cara tradisional pembelajaran dan merasa takut atau enggan untuk mencoba inovasi, mengukur efektivitas inovasi, dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada guru dan siswa dalam tantangan yang signifikan. Evaluasi harus mencakup pengukuran hasil pembelajaran dan dampak inovasi. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul karena siswa telah terbiasa dengan cara tertentu untuk mendalami materi. Mereka mungkin merasa bahwa metode yang mereka ketahui sudah cukup efektif. Oleh karena itu, dalam pendalaman materi, penting untuk memahami perasaan siswa terhadap perubahan dan menjelaskan manfaat inovasi yang diusulkan. Memahami bahwa mengukur dampak inovasi pada
pemahaman materi dapat memerlukan pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan inovasi dengan materi yang diajarkan dan kemampuan mengukur kemajuan siswa. Solusi pemecahan masalahnya adalah guru dapat menjelaskan tentang cara menggunakan inovasi, menjelaskan manfaat, dan memberikan dukungan teknis jika diperlukan, mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan inovasi yang diusulkan dan materi yang diajarkan. Umpan balik yang diberikan harus membantu guru dan siswa untuk memahami dampak inovasi. Pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai membantu dalam mengukur dampak inovasi pada pemahaman materi. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk perbaikan yang lebih lanjut dalam proses pendalaman materi. Dengan pelatihan yang baik, guru dan siswa dapat melihat bagaimana inovasi dapat membantu mereka mendalami materi yang lebih baik. Untuk rencana tindak lanjutnya, yaitu memastikan bahwa inovasi terintegrasi dengan baik dalam kurikulum dan materi yang diajarkan. Perencanaan yang matang dan koordinasi antara guru dan staf pendidikan dapat membantu mencapai ini. Perencanaan yang matang memastikan bahwa inovasi tidak mengganggu alur pembelajaran materi yang mendalam. Sebaliknya, inovasi dapat mendukung pemahaman materi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang best practice yang sudah saya buat. Dengan mata pelajaran yang masih sama, yaitu administrasi infrastruktur jaringan, di tempat yang sama, yaitu SMK Global Mandiri, dengan waktu yang sama, Senin tanggal 20 November 2023, dan saya sendiri dengan guru tamunya Ibu Istiana Dewi Astuti dan dosennya adalah Pak Hari Suswanto. Situasi sebenarnya. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini berdasarkan pengamatan saya sebagai guru mapel di SMK Global Mandiri. Diketahui bahwa minat belajar peserta didik sudah lumayan tinggi dalam pembelajaran AIJ, materi routing statis. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat belajar peserta didik, faktor lingkungan sosial, dan keluarga yang belum mendukung, dan ditambah guru belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu mengapa ini penting untuk dibagikan? Adalah hal ini sangat penting agar supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas menjadi pembelajaran yang meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran AIJ, materi routing statis, serta menjadi upaya dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Selain itu, hal ini menjadi penting karena untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran pada pembelajarannya di kelas. Lalu, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah dalam praktik PPB ini peran saya dalam melaksanakan aksi PPL 1 yang ternyata menjadi alternatif solusi bagi masalah yang saya hadapi. Tanggung jawab saya sebagai guru kelas adalah mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran KIJ, materi routing statis. Untuk tantangannya, yaitu apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan. Setelah melakukan analisis terhadap kajian literatur dan wawancara dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat
belajar peserta didik, faktor lingkungan sosial dan keluarga yang belum mendukung, guru belum melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan, guru belum mengoptimalkan aplikasi media yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Lalu siapa saja yang terlibat? Ini adalah dalam menghadapi tantangan ini, guru melibatkan beberapa peran, yaitu dosen pembimbing dan guru pamong PPG Darjab, kepala sekolah, guru, peserta didik di kelas 11 TKJ. Nah, untuk aksinya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi, yaitu identifikasi masalah yang ada di dalam kelas, lalu mengeksplorasi penyebab masalah yang dihadapi di kelas. Yang ketiga adalah penentuan penyebab masalah. Yang keempat, masalah yang terpilih diangkat dan digunakan sebagai dasar dalam membuat rencana aksi. Strategi apa yang digunakan? Adalah guru menggunakan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu model problem based learning. Guru memanfaatkan media simulator Cisco Packet Tracer, lalu guru juga memanfaatkan media teknologi atau inovasi aplikasi dalam pembelajaran, yaitu media aplikasi quiz sebagai alat evaluasi, lalu membuat bahan ajar, memanfaatkan LKPD. Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Yang pertama adalah kegiatan rencana aksi didesain dengan sebaik mungkin menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif agar peserta didik lebih memahami materi. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sangat antusias dan bersemangat dengan kegiatan pembelajaran hari itu. Mula-mula saya menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian saya mengarahkan siswa untuk memperhatikan media berupa tayangan video tentang routing statis. Setelah materi tersampaikan, selanjutnya siswa mendapatkan tugas kelompok dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan routing statis. Dalam kegiatan memecahkan masalah, siswa terlibat aktif berdiskusi agar pemecahan masalahnya terselesaikan. Dalam mengerjakan evaluasi, siswa juga sangat antusias mengerjakan evaluasi tersebut dan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Rata-rata siswa sudah memahami materi yang telah disampaikan. Pada aksi pertama ini, perangkat yang saya gunakan yaitu adalah laptop, LCD, proyektor, speaker. Saya juga meminta bantuan kepada teman sejawat untuk mengambil video pada saat pembelajaran. Untuk sumber daya yang saya perlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah pengetahuan mengenai model pembelajaran problem based learning, penyusunan media pembelajaran melalui aplikasi Powtoon dengan hasil berupa video pembelajaran yang diupload dengan akun YouTube, menyusun bahan ajar dan LKPD yang menarik melalui aplikasi Canva dan Microsoft Word. Lalu penyusunan soal evaluasi yang menarik melalui aplikasi Quizzes, laptop, dan proyektor. Refleksinya adalah bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Dampak dari rencana aksi yang sudah dilakukan yaitu dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran AIJ materi routing statis. Selain itu, pemahaman siswa tentang materi tersebut sangat baik. Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Hasil dari rencana aksi yang sudah dilakukan hasilnya sangat efektif. Hal ini dikarenakan didukung oleh model pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang inovatif, dan kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Bagaimana untuk respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Yang pertama adalah kepala sekolah, yaitu merespon dengan memberikan tanggapan yang positif, bahkan sering memberikan masukan agar rencana aksi yang dilakukan terlaksana
menjadi rencana aksi pembelajaran yang lebih bermakna. Yang kedua adalah respon dari teman sejawat, sangat memberikan dukungan dan respon yang terhadap aksi yang saya lakukan. Yang ketiga, faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan pada penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Lalu, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang dapat diperoleh dari proses praktik aksi yang telah dilakukan oleh guru adalah guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik dengan cara menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk best practice-nya saya sudah mengunggah, yaitu di script.com. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Fajar. Terima kasih Bu Febri. Kalau dilihat dari video pembelajarannya sudah bagus ya. Tapi ada kalimat tadi di LK2 itu memahami perasaan siswa. Itu tuh bagaimana ya? Yang pertama ya. Kemudian yang mana Pak? Di LK2 ya. 2 ya. Oh ya, baik. Lalu? Kemudian yang kedua, pembelajaran ini bagi Bu Febri apa kesulitannya atau enggak ada kesulitannya ya. Memang kalau dilihat sih sepertinya nyaman ya dengan pembelajaran ini kalau lihat dari video Bu Febri ya, nyaman. Apa memang benar-benar nyaman atau ada hambatan atau apa kalau dengan metode PJBL ini? Itu aja Bu Febri. Oke, baik. Sebentar ya Pak, yang memahami perasaan ya. Di LK2. Ini ya kali ya Pak, manfaat yang dirasakan. Iya betul. Iya. Oh di LK3. Iya Pak Fajar, perasaan itu di LK3. Saya lupa tadi, cuma lihat bacanya aja. Lupa. Langsung ditanggapi aja langsung. Langsung aja Bu, nggak apa-apa. Langsung perasaan siswa ini. Ya baik Pak, mungkin untuk memahami perasaan siswa itu kan ketika kita memulai pelajaran ada posisi siswa yang semangat atau tidak semangat. Nah, gimana caranya si guru ini membangkitkan si siswa yang tidak semangat ini? Kalau yang semangat kan memang sudah semangat ya Pak. Itu sih, ataukah perasaannya karena tidak semangatnya itu karena apa, itu sih. Jadi gimana caranya yang tadinya mungkin dia punya masalah di rumah atau bagaimana, ketika itu pembelajaran perasaannya itu bisa beralih jadi lebih semangat ke belajar, seperti itu Pak. Untuk yang kedua tadi apa Pak, lupa saya. Dengan metode ini adakah kesulitannya? Memang kalau di video terlihatnya memang nyaman gitu ya. Apa memang benar-benar tidak ada atau ada? Oke. Untuk metode ini ya, kalau metode ini lumayan, metodenya sih tidak terlalu sulit ya untuk ke anak gitu. Cuma kan sebelum persiapan ini memang ada beberapa kesulitan. Di awal saya kan beda pengajaran nih, yang kalau di aslinya mah saya
multimedia, kalau ini kan TKJ, jadi saya harus belajar lagi untuk materinya gitu sebelum mengajarkan kepada anak-anak. Lalu ada beberapa kayak kemarin di siklus 1 itu pembelajaran awal, menyampaikan materinya saya melalui membuat materinya dengan Canva, lalu diunduh dengan PowerPoint ya Pak. Jadi otomatis kan kita menjelaskan ke siswa gitu, ke peserta didik. Saya melihatnya di situ agak sedikit kurang efektif walaupun ada video pembelajarannya gitu, karena anak-anaknya mungkin agak sedikit jenuh kali ya karena udah sering dengan gurunya bicara gitu. Makanya pas siklus kedua kemarin PPL saya memberi arahan baru gitu menggunakan aplikasi Powtoon yang bentuknya itu adalah media pembelajaran bentuk video tapi ada animasinya gitu, dan sebenarnya bisa dimasukkan suara kita gitu, suara kita dimasukkan untuk menjelaskan setiap materinya gitu. Cuma kemarin karena tidak keburu waktunya, jadi saya tidak memasukkan suara, jadi hanya berupa animasi sedikit, lalu penjelasan seperti di PowerPoint cuma bergerak-bergerak. Itu sih paling yang agak sedikit sulitnya gitu. Jadi mencari cara gimana caranya agar lebih baik pembelajarannya ke depannya gitu, dan biar anak-anak juga paham dan bisa senang gitu di dalam pembelajaran tersebut. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Febri atas penjelasannya. Monggo Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Kalau video belum sih Pak. Tadi unggahan screenshot ini aja, upload dokumen. Iya. Ternyata harus bentuknya video. Bu Dewi lagi di kelas Pak. Iya. Lagi ngajar. Oh, sedang tes beliau. Belum terdengar Bu. Belum. Mungkin masih di mute itu Bu Dewi, belum di unmute. Halo. Iya, terdengar Bu. Iya. Maaf, berarti ini laptop saya kayaknya enggak. Oh,
Nggak tahu mikrofonnya. Iya. Baik, saya malah belum baca kalau di LMS disuruh bikin video. Kalau ada info dari manakah untuk bikin videonya ini? Ibu Ira. Oh, bentar, grup besar. Setahu saya tuh video itu sampai PPL 2 saja, Bu. Atau PPL 2 itu memang di situ diminta mengupload di guru berbagi, Bu, kayaknya sih, Bu. Iya. Laporan best practice dan video best practice durasi 5-10 menit, kemudian diunggah ke akun guru berbagi atau media sosial. Dan baik Bapak Ibu, untuk video ini Bapak Ibu bisa mengambil dari video yang kemarin sudah direkam, ada 2 siklus PPL kan, ya, sudah punya video 2 siklus yang seharusnya video lengkap itu sudah ada ya. Ya, itu bisa dipotong-potong begitu, diambil-ambil sedikit-sedikit supaya bisa menjadi durasi 5-10 menit sesuai dengan laporan best practice yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi kalau di laporan best practice sudah ditulis apa-apa yang menjadi bagian yang ditonjolkan atau ditekankan sebagai inovasi atau sebagai praktik terbaik Bapak Ibu. Nah, itu yang nanti diambil dari video, dipotongkan dari video gitu sebagai buktinya. Nah, 5-10 menit ini saya rasa nggak ribet ya, kan dari apa-apa poin-poin di best practice itu dipotong dari video, videonya dilampirkan. Cuman videonya dijadikan satu, jadi bukan dalam bentuk potongan-potongan. Iya, oke, Bu. Oh, enggak. Bukan. Yang diminta laporan video best practice. Jadi kan sudah membuat best practice. Best practice ini kan didasarkan dari siklus 1 dan siklus 2. Nah, dari video siklus 1 dan siklus 2 itu dipotong-potong yang dimasukkan ke dalam laporan best practice itu diambil. Kemudian diedit gitu menjadi satu video berdurasi 5-10 menit. Kemudian diupload ke platform Merdeka Mengajar di PMM sebagai bukti karya. Kan sudah punya akun belajar.id semuanya, diunggah di guru berbagi. Kemudian bukti unggahnya dilampirkan pada laporan. Jika belum memiliki akses ke platform Merdeka Mengajar atau ke platform akun guru berbagi, Bapak Ibu bisa mengunggah ke media sosial, ke YouTube, ke Twitter, ke Instagram, dan lain-lain. Nah, laporannya kirim di mana, Bu? Bentar. Halo, Bu Dewi. Laporannya kan sudah ditaruh di LMS, Pak, laporannya. Laporan LK3 ini, 3.1 ini laporan best practice. Oh, nggih. Linknya itu dicantumkan di LK3.1. Jadi di LK3.1 itu ditambahi link videonya. Dari media sosial atau dari platform Merdeka Mengajar itu ditambahkan di LK3.1, terus LK3.1-nya diunggah. Oke. Nah, kalau sudah diunggah berarti diedit ulang atau gimana, Bu? Iya, diedit aja. Oke. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya juga sambil WA Bu Ira supaya lebih jelas infonya. Berarti ini sebenarnya masih ada waktu sih, masih ada waktu 45 menit. 45 menit kalau misalkan kita, sebenarnya saya tadi presentasi semua aja ya, tapi jadinya besok kita nganggur, nggak ada kegiatan. Nah, ya, itu, Bu. Karena besok ada 3 JP lagi. Nah, berarti sekarang Bapak Ibu bisa mulai menyiapkan video aja. Iya. Dalam entah kenapa ini laptop saya kok nggak mau. Silakan Bapak Ibu menyiapkan untuk video. Bisa mulai menyiapkan untuk videonya. Nanti jam 9.30 kita on lagi untuk penutupan ya, karena hari ini nggak ada kegiatan asinkron. Ibu mohon infonya kalau ada kabar dari Ibu Ira, kami harus bagaimana? Iya. Ini saya sedang WA Bu Ira. Nanti saya kabar. Kita ganti di LMS-nya unggahannya, Bu ya. Edit. Iya. Ya, ini yang penting videonya hari ini disiapkan dulu Bapak Ibu, ini sambil saya WA Bu Ira.
Duduk, oh Mbak. Duduk. Ya, silakan bisa fokus mengerjakan video. Oke, Bu, siap. Pak, berarti PPL 1, kayak saya kan FPP-nya dibagi 2. Nah, itu dijadikan, maksudnya sintaknya dijadiin 1. Oh iya. Hah? Iya, gabungan kan berarti. Iya, iya berarti PPL 1, PPL 2 digabung gitu ya. Yang siklus satunya gimana, Pak Edi? Oh. Oke. Siklus aja, Bu. 1 juga, Pak. Di siklus 1 ambil 5 menit, siklus 2 ambil 5 menit. Iya kan? Selesai. Iya, dibagi ya. Itu bagus ini. Itu berarti linknya ada 2 gitu maksudnya, apa gimana sih? Linknya tetap 1, Bu. 1, Bu. Enggak, maksudnya berarti digabung semuanya siklus. Ya, siklus 1 ambil 5 menit, siklus 2 ambil 5 menit. Kan 10 menit jadinya, gabung jadi 1. Udah. Itu aja. Kan 10 menit. Bu Febri udah mulai mikir. Pak Edi minta itu dong, Pak Edi yang nggak ada watermarknya, Pak Edi. Oh iya, yang nyimpennya Pak Edi tuh.